Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi informasi ya. Sebenarnya butuh waktu berapa bulan ya untuk kita proses menjadi seorang TKW waktu di PT. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, untuk menjadi seorang TKW Singapura ini memanglah kita perlu atau kita harus masuk ke PT dulu untuk belajar ya. Di sana memang kita ada yang prosesnya itu lama, ada juga yang cepat ya. Semua itu tergantung pada nasib kita masing-masing ya teman-teman. Nah karena di PT ya kita itu juga butuh menimba ilmu, jadi kalian itu nggak ada ruginya. Di sana kalian sudah pasti diajarin, pertama itu yang paling pokok adalah bahasa ya, tentang bahasa Inggris, karena mayoritas ya bahasa yang digunakan di Singapura ya, kalian itu harus bisa bahasa Inggris ya, seperti itu. Nah yang kedua, kalian diajarin tata cara kerja di Singapura, seperti halnya ya setrika ya, cara menggosok baju, terus cara mencuci toilet. Nah ada juga cara menjemur pakaian, karena di Singapura ini ya teman-teman, untuk yang tinggalnya di rumah apartemen itu kalian harus bisa menggunakan bambu stick ya. Itu karena yang saya sudah memberikan tutorialnya, kalian bisa cek di video saya sebelumnya ya teman-teman. Di sana saya memberikan tutorial tentang menjemur baju di rumah apartemen atau rumah flat ya. Jadi kalian jangan salah, yang paling berat itu jangan kalian letakkan di paling yang ujung, nanti malah kalian itu bisa berbahaya ya. Yang paling berat diletakkan di dekat lubangnya, seperti itu. Nah di sini ya buat teman-teman semuanya yang masih pemula ya atau masih non, itu memang ya kalau menurut saya sarankan lebih baik kalian masuk PT ya. Kalian mengikuti prosedurnya ya, caranya di sana pasti diajarkan, kalian mendapatkan ilmu ya. Tapi kemungkinan ataupun kalian nggak mau yang namanya masuk PT ya, kalian kepengennya nunggu di rumah saja. Nah kalau nunggu di rumah, gimana kalian bisa mendapatkan ilmu ya? Kita itu kalau sudah di rumah majikan nanti ditanya kamu bisa gosok baju atau enggak. Nah padahal di Singapura ini kita menggosok baju ya teman-teman, itu juga ada tempatnya ya, yang paling spesial untuk gosok baju ya, bukan spesial, maksudnya juga tempat gosok baju itu juga ada sendiri. Terus seumpama ya majikan tanya kamu bisa masak masakan apa saja, nah seperti itu. Kalau kalian sudah masuk PT ya, sudah pasti nanti di sana diajarkan, oh ini orang Singapura sukanya masakan seperti ini ya. Seumpamanya majikannya Cina atau majikannya orang Melayu, kalau seumpama majikannya India, seperti ini. Jadi dari sana kalian pasti mendapatkan ilmu, nggak ada ruginya ya, seperti itu. Dulu saya juga lewat PT teman-teman, saya di PT itu waktu dulu teman-teman, waktu belum pandemi lah ya, memang prosesnya lebih enak ya, lebih cepat dibandingkan di saat ini. Saat ini masih masa-masa pandemi, kalian harus bersabar ya. Jadi memang kerja menjadi seorang TKW itu nggak mudah ya, ribet banget prosesnya ya. Mulai dari PT kita juga harus menimba ilmu, harus belajar ya. Terus sesampainya di Singapura kita juga harus belajar lagi, karena yang ada di Indonesia itu hanyalah sebagai pembekalan saja ya teman-teman. Jadi
nggak ada salahnya kalian masuk PT itu, nggak rugi ya, seperti itu. Akan tetapi di sini saya hanya bisa menyarankan saja ya, seumpamanya kalian mau nunggu di rumah, yaitu terserah kalian ya. Kalau saya sih lebih pilih masuk PT, karena apa? Di sana yang pertama ya, kita pasti mendapatkan ilmu ya, selain belajar bahasa, juga tata cara kerja di Singapura ya, semuanya pasti diajarkan. Terus yang kedua, kita di sana nggak sendiri, kita juga dapat teman. Nah, nanti setelah kita mau terbang ke Singapura, pasti kita itu ada temennya, seperti itu. Jadi nggak sendirian. Kita terbang ke Singapura, kadang ada yang terbang ke Singapura itu nggak ada temennya, tapi sendiri ya, seperti itu. Jadi menurut saya sih seperti itu. Buat teman-teman semuanya ya, memang di sini itu proses untuk kerja ke Singapura yang masuk ke PT ya, itu paling lama itu mentoknya ya dalam waktu 6 bulan itu sudah paling lama sendiri. Karena apa? Kemungkinan ya teman-teman, kenapa sih Mbak saya di PT itu lama banget kok belum visanya belum turun-turun, ini gimana? Padahal saya sudah mendapatkan majikan. Nah, itu biasanya ya teman-teman, visa sudah turun, nah tapi belum dapat majikan, itu gimana ini? Nah, ini solusinya ya, kemungkinan saja kalian itu waktu diiklankan ya, itu belum ada yang minat ya. Majikan itu pilih-pilih, memang di komputer itu banyak sekali yang dipromosikan ya, foto-foto kita. Terus di sana pasti majikan milih ya. Dari raut muka kita itu majikan itu pasti menilai, bisa menilai, oh anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Nah, dari sini saran saya ya teman-teman semuanya, agar kalian itu prosesnya lancar ya, agar dimudahkan segala urusannya ya. Yang terpentingnya itu kalau menurut saya selalu berdoa dan berdoa, itu saja ya, nggak ada yang lainnya. Terus juga minta restu dari orang tua, itu penting banget ya teman-teman, karena kita yang namanya mau bekerja ke luar negeri harus minta doa restu dari orang tua dan juga dari keluarga kita ya. Misalkan kalau yang sudah nikah, minta restu dari sang suami, seperti itu. Karena yang namanya kita sudah nikah, sudah pasti suami yang lebih utama dibandingkan orang tua. Karena lain ceritanya ya, kalau kita belum nikah, sudah pasti yang terpenting ya, yang paling utama itu adalah ibu ya, itu memang. Akan tetapi kalau kita sudah menikah ya, yang paling utama adalah suami. Itu harus ridho ya, suami harus ngasih restu. Kalau suami sudah ridho, nanti insya Allah segala urusan kita itu akan lancar, seperti itu. Sesampainya kita di luar negeri pun semuanya juga lancar, seperti itu loh teman-teman. Jadi memang beginilah ya, pengalaman saya pribadi untuk menjadi seorang TKW Singapura ya. Memang butuh proses ya, butuh waktu, semuanya butuh perjuangan. Itu gak ada yang gak mudah, semuanya sulit ya. Memang kita ini mau bekerja ikut orang ya, mau mencari uang yang besar, penghasilan yang besar ya, ingin merubah nasib, ingin memiliki kehidupan yang layak, ingin memiliki masa depan yang cerah. Memang semua itu butuh perjuangan, gak ada yang instan teman-teman. Di sini semuanya butuh perjuangan ya. Jadi kalian semuanya harus tetap memiliki ya, harus tetap bersikap yang positive thinking saja ya. Ingatlah bahwa kalian itu suatu saat pasti akan terbang ke Singapura, tapi di sini nggak tahu kapan, seperti itu. Dan saya selalu menyarankan dan terus menyarankan untuk terus berdoa ya, jangan putus-putus. Karena kita ini ya teman-teman, dengan doa insya Allah semuanya akan menjadi lancar ya, semua akan diijabah, seperti itu. Semoga
kita juga mendapatkan majikan yang baik lah ya, seperti itu, agar kita itu enggak terus-terus pindah-pindah majikan atau gonta-ganti majikan. Karena kalau kalian sudah sering gonta-ganti majikan itu akan ini ya, mempengaruhi rekod kalian sendiri, seperti itu. Kalau rekod kalian sudah jelek, itu bisa mengefek pada gaji kalian juga, seperti itu. Karena apa? Kalau rekod kalian baik, sudah pasti gaji juga bisa lebih baik lagi dibanding sebelumnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk kalian semuanya di sini, kalau misalkan kalian mendapatkan tempat di mana kalian mendapatkan majikan yang kurang nyaman ya, seperti itu, kalian itu nggak usah dipaksa ya. Nanti kalau kalian paksakan untuk bertahan, misalkan majikan kalian itu orangnya suka ngadu ya teman-teman, terus kalian merasa tertekan seperti itu, jadi kalian bisa ngomong langsung sama majikan atau ngomong langsung sama agent kalian apa yang jadi masalah di dalam rumah majikan ya, seperti itu, agar semuanya itu clear. Kita itu ya teman-teman, di sini kita bekerja ngikut majikan, kita itu sudah pasti mencari kenyamanan. Kalau kita sudah merasa nyaman, sudah pasti bekerja pun menjadi enjoy ya, kita bisa happy lah ya, seperti itu. Tapi kalau kita bekerja di tempat ataupun di rumah majikan, kita setiap hari mendapatkan komplainan, mendapatkan maki-maki, terus kita merasa nggak nyaman, ada aja masalah apapun, itu sudah pasti kita akan merasa nggak betah ya. Terus kita juga akan merasa stres karena kita tertekan. Nah, seperti itu, kalian bisa ngomong langsung ke majikan atau ke agent untuk minta pindah, nggak apa-apa teman-teman ya. Saya sendiri juga ngerti, saya juga paham ya, karena saya pernah mengalami di posisi seperti itu. Oke teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya, di sini saya selalu mensupport kalian ya, saya selalu memberikan dukungan kepada kalian agar kalian itu selalu tetap semangat untuk menggapai masa depan yang lebih cerah, agar kalian bisa menjadi orang yang sukses juga ya, seperti itu. Oke, di sini saya mendoakan semoga kita semua ya diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari rezeki ya, bisa finish kontrak, terus bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Amin ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you on my next video. Bye bye.